Bismillahirrahmanirrahim. Kita Ta'limul Ta'alim halaman 79 untuk yang terjemahan. Kita waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la budda li talibil ilmi min taqlilil ala'i dunyawiyyati bi qadril wus'i wa li hadha ikhtarul qurbah. Wa la budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wan nasabi fi safarit ta'allum. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la budda li talibil ilmi min taqlilil ala'iqid dunyawiyyah biqadril wus'i wa lihada ikhtarul qurbah. Masih berkaitan dan membahas daripada tentang bab tawakal, ya. Harus ada di dalam diri orang yang menuntut ilmu itu sifat tawakal, berserah diri kepada Allah.
sehingga konsentrasi belajarnya itu full, penuh, tidak bimbang, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Ada juga orang mengaji, duduk di majlis, pikirannya mikirin dagangannya di dulu. Ya. Ada nggak yang begitu kira-kira? Nah, berarti rasa tawakalnya belum full. Ya. Bagi orang yang menuntut ilmu, kata Imam Syekh Ibrahim Az-Zarruzi dalam kitab ini, makanya ditempatkan satu bab khusus tentang tawakal, sehingga konsentrasi dia dalam menuntut ilmu itu jelas. Nah, dikatakan di sini bukan berarti tidak boleh kita berusaha, harus kita berusaha. Apapun usahanya, apapun usahanya. Kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama terdahulu, para guru-guru kita, betapa mereka itu, masya Allah, beliau-beliau di dalam menuntut ilmunya itu nggak ninggalin untuk usaha, untuk ikhtiar, tetap dagang mereka, dagang kain, ya, dagang maaf ucap dagang batu cincin, dia tawarin jemaahnya, dia bawa sambil ngajar. Saya temuin beberapa guru tuh suka bawa, ya, tawarin, insya Allah. Jadi dalam sisi usaha kita tak perlu berkecil hati dan tidak boleh merasa hina dengan apa yang sudah kita kerjakan dan kita usahakan. Sebab tidak ada pekerjaan dan usaha yang hina di hadapan Allah kecuali pekerjaan dan usaha itu tidak mendapatkan ridha dari Allah. Jadi apapun pekerjaan itu, usaha itu, tidak ada yang hina di hadapan Allah. Kita harus bisa rasa at-tamannu, rasa memiliki dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Mungkin bisa jadi kulit kita hitam karena sengatan matahari. Mungkin bisa jadi kulit kita cepat kelihatan tuanya karena harus berkeliling jalan dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah motivasi. Minggu yang lalu pernah kita bahas itu. Ternyata kata Nabi, inna minaz zunubi zunuban. Kata Nabi, inna minaz zunubi zunuban, sesungguhnya di antara dosa yang besar, di antara dosa-dosa yang besar, zunuban, ada satu dosa yang sangat besar. Di antara sekian banyak dosa-dosa yang besar, ada dosa yang sangat besar. La yukaffiruha ya bisalah, yang dimana dosa yang besar itu gak bisa dihilangkan dan dihapus dengan sholat. Padahal kalau bicara pahala, sholat pahalanya gede kan? Besar pahala sholat. Bahkan sholat itu merupakan ahabul a'mal, amalan yang paling disenangi oleh Allah. Tapi ternyata sholat gak bisa menghilangkan dosa ini, katanya. Berarti kalau begitu di dosa kecil apa gede? Walasnya. Dan juga tidak bisa dihapuskan itu dosa dengan puasa, bahkan dengan haji. Masya Allah. Tapi kata Nabi, walakin yukaffiruha illa hamal ma'isha, kecuali dosa itu akan dihapuskan dengan
letihnya dia, capeknya dia ketika dia bekerja mencari nafkah di luar. Jadi kulit hitam yang tersengat matahari tiap hari itu menggugurkan dosa besar kita. Padahal itu dosa nggak bisa dihilangin dengan apa? Walakin yukaffiruha. Akan tetapi dosa itu bisa dihapuskan dengan jerih payahnya kita, capeknya kita, kasarnya tangan kita dengan pekerjaan. Jadi nggak boleh kita merasa kecil hati dengan apapun pekerjaan, ya, insya Allah. Dan itu hanya sebuah isyarat ini aja, apa namanya, dalam bentuk ikhtiar. Bagi orang yang menuntut ilmu harus ditanamkan di dalam dirinya. Bukan berarti meninggalnya. Artinya bagaimana tanda-tanda daripada orang ulama-ulama yang apa namanya? Yang jahat itu ulama dunia yattakhazuna hadzal ilma tijaratan. Cirinya, tandanya, alamatnya kata Nabi Muhammad daripada ulama-ulama usul itu, ulama-ulama yang jahat, ulama dunia yattakhizuna hadzal ilma tijaratan. Dia akan menjadikan ilmunya itu tijaratan sebagai bentuk perniagaan, perdagangan. Dibakalan didagangin kan? Ilmunya itu didagangin itu. Dicari dalil-dalil tertentu yang nanti dia akan jual ini. Fatwa-fatwa dia, ya. Karena dia bukan orang bodoh. Dia orang yang alim, orang yang berilmu, tapi dia berusaha dia kemas itu semuanya. Fatwa-fatwanya dengan ayat-ayat Qur'annya, dengan hadis-hadisnya, dengan tafsirnya, dengan fikihnya, dengan semuanya. Kata Nabi, yattakhizuna hadzal ilma tijaratan, akan dijadikan sama dia ilmunya itu adalah untuk sebagai bahan perniagaan dia, sebagai bahan usahanya dia, yang nanti dagangannya ini, ilmunya ini akan dijual. Sama siapa dijualnya? Yabi'una min umara'i zamanihim. Maka dia akan jual tuh ilmu-ilmunya mereka itu yang sebagai dagangannya kepada siapa? Kepada para umara-umara di zamannya mereka itu. Ya jual itu. Jadi bukan barang baru nih teguran. Ini omongan-omongan udah abad yang lalu. Dia konsep, dia kemas sedemikian rupa. Kalau bicara fatwa, hebat kan? Hebat. Karena orang alim, karena orang yang berilmu. Tapi tadi ilmunya dia itu dia jual, dia bi'una min umara'i zamanihim. Dia jual di hadapan para umara-umaranya di zaman mereka itu. Untuk apa? Ribahan li anfusihim. Untuk mencari keuntungan-keuntungan buat kepentingan pribadinya, buat kepentingan pribadinya, buat kepentingan ormasnya, buat kepentingan partainya, buat masya Allah kepentingannya. Makanya oleh karena itu, sebelum kita mencapai menjadi orang-orang yang berilmu seperti itu, digambarkan dalam kitab ini, jangan terlalu ngeyel terhadap apa? Dunia. Wala budda li talibil ilmi tidak boleh tidak harus, labud itu maknanya itu harus, tidak boleh tidak li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu, min taqlilil alaikid dunyawiyah, agar mereka itu bisa semaksimal mungkin untuk mampu mengurangi daripada kesibukan dia terhadap apa? Dunia. Berusaha bagi orang yang menuntut ilmu itu hal-hal yang sifatnya dunia, ya, biqadril wus'i, semaksimal mungkin untuk bisa itu.
Walihada ikhtarul ghurbata. Nah, banyak sementara oleh karena itu akhirnya banyaklah di antara mereka untuk menghindari begitu, maka menitipkan anak-anaknya belajar itu kemana? Pondok-pondok pesantren. Jadi dia nggak gampang melihat kehidupan yang ada di dunianya. Kalau di pesantren aman kan? Ya, ada aman dia. Emang lingkungannya itu aja. Mau keluar sembarangan boleh nggak di pesantren? Jangan lagi keluar sembarangan. Bawa handphone boleh nggak? Nggak boleh. Kita makan diatur ini itu dan segala macam. Makanya banyaklah di antara mereka yang belajar itu ke pondok-pondok pesantren supaya dia tidak melihat dan mendengar tentang duniawiyah gitu. Kalau dia tetap ada di rumah yang keramaian dunianya, kira-kira keganggu nggak? Iya, keganggu. Benar sih sekolah, cuman pulang sekolah kan nggak langsung pulang, mampir dulu kemana? Tahu gancin? Mampir dulu dunia, mampir dulu, sehingga akhirnya terpengaruh. Tapi kalau di tempat-tempat khusus di pondok-pondok pesantren, belajar dari pagi, wajib berbasmah, bayang zohor, makan. Jam 1 wajib tidur, suruh tidur di pesantren. Anak-anak terbangunin dengan asar, habis bayar asar dia mandi, dia sembahyang asar, ngaji sampai malam terus. Tadi gara-gara jam 9, jam 10 istirahat, tidur. Bangun-bangun jam 3. Daripada ngantuk banget juga tetap harus apa? Harus bangun, suruh tahajud, suruh ini tuh bangun mereka tahajud. Anak kita di mana? Bangun dia tahajud. Bapaknya lagi ngapain? Ya Allah, ya Allah. Bangun, dia zikir, dia sebut asma min asma'illah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Segitu aja dia baca. Satu hari di pondok pesantren Habib Sakir bin Mahdi sana, masya Allah, sampai hati saya malam-malam dulu sampai beribuan. Bangun tahajud, baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu aja dibaca. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hasib tulis di dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah, apabila ada seseorang berdoa menyebut asma min asma'illah, menyebut nama di antara nama-nama Allah, yakni Ismul A'zam, nama yang paling agung di antara nama-nama Allah, dia sebut dalam doanya, itu aja Allah, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka Allah akan kabulkan semua hajat dunia dan akhirat. Yang dia baca apa? Yang dia baca Allah doang. Ya, apa dibaca kayak? Dia baca aja ya Allah sebanyak-banyaknya. Pernah baca ya Allah 1000 kali kan? 10.000 kali? Masya Allah. La riya wa sum'ah. Saya nggak maksud buat riya, tapi benar itu dikabulkan sama Allah. Depan Ka'bah nggak ada doa kecuali baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah 10.000 kali. Belum pulang dari Mekah, Allah udah kabulkan doa kita. Belum pulang dari Mekah, doa kita udah dikabulkan sama Allah. Di mana saja kita baca itu, insya Allah. Ya, dia baca bangun tiap malam. Yang diodain siapa bapaknya, yang diodain siapa emaknya. Jadi lebih tenang. Makanya dianjurkan wala budda li talibil ilmi. Tidak boleh, tidak harus bagi orang yang menuntut ilmu itu min taqlidil alaikid dunyawiyah, harus semaksimal mungkin dia harus berusaha sebisa mungkin mengurangi daripada kesibukan-kesibukan terhadap masalah apa? Dunia. Karena akan mengganggu, ya, akan mengganggu kita. Jangan lagi yang pesantren kita aja terganggu dulu. Gitu. Ada urusan dikit ya masalah dunia, ngaji,
8 sampai jam 9. Ya, gue mau datang ke rumah lu nih setengah 9. Nggak bisa deh, minta maaf deh, nggak bisa diganggu gua. Gue mau ngaji. Oh ya udah deh kalau gitu, maafin aja ya. Tadi gue mau datang ke rumah lu setengah 9, pengen mau ngasih duit doang 5 juta. Ente nggak bisa, ya udah mungkin bukan rezeki ente kali, udah dikasih orang lain. Kira-kira kalau dengan begitu ngaji apa kagak itu kan? Kira-kira numpang nanya aja saya, ngaji apa nggak kira-kira? Jangan ente, ane juga pernah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim tuh. Jadi wajar mesti dihilangin itu. Walaupun dari talibil ilmi. Nah, kemudian selanjutnya, begitu juga kata Al-Imam Syekh Az-Zarnusi, walaupun dari talibil ilmi, dan tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu, minta tahammulil masaqati wan nasabi fi safari ta'allumi. Dia harus mampu menanggung daripada beratnya untuk menuntut ilmu itu. Yang belajar dalam perjalanan menuntut ilmu itu fi safari ta'allum, sebagaimana dia menjalani perjalanan menuntut ilmu. Gak gampang menuntut ilmu itu, berat. Ya, itu berat. Malu kita kalau ngaca sama orang-orang tua dulu. Kadang-kadang dulu ada orang nggak punya motor, ngajinya rajin. Gitu ya, nggak punya motor, rajin-rajinnya. Nggak pernah ketinggalan, selalu aja datang. Bahkan datangnya lebih awal. Pas punya motor, ini maaf nih, saya bukan nyinggung yang di sini, bukan. Ya. Pas punya motor, boro-boro bayang lewat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia harus minta hamulil masaqati wan nasabi fi safati ta'allumi. Dia harus mampu untuk menanggung beratnya, sulitnya, resikonya dia di dalam menuntut ilmu itu, di dalam fi safari ta'allumi, di dalam menuntut perjalanan, di dalam menuntut ilmunya itu. Ya, berat. Kama qala Musa, sebagaimana diceritakan itu, berkata Musa alaihi salatu wassalam, fi safari ta'allumi wa lam yunqal anhu dzalika. Kata Nabi Musa alaihi salam itu selama merantau menuntut ilmu itu, ya, beliau itu betapa tidak bisa dia berpindah-pindah kepada yang lain selain merantau belajar. Dia berusaha untuk begitu. Nabi Musa merasakan itu. Nabi Musa itu, dia dididik sama Firaun. Dididiknya sama Firaun, anak angkatnya Firaun. Ini ngomong Firaun boleh gak sih? Ngeri juga. Dia anak angkatnya Firaun, Nabi Musa ini. Jadi luar biasa. Benar dia dibuang sama ibunya, baru lahir langsung dibuang ke mana? Ke laut, benar. Tapi ternyata Allah punya skenario yang luar biasa. Ketika dibuang itu dia ke laut, karena emaknya takut, karena di mana-mana disebarin tuh pamflet. Udah ada pamflet belum dulu tuh? Disebarin di mana-mana. Barang siapa seorang ibu yang mengandung dan kemudian dia melahirkan anak yang laki-laki, maka harus diapain? Dibunuh. Jadi di zaman Nabi Musa, anak bayi lahir laki dibunuh. Di zaman Nabi Musa. Kalau di zaman Nabi Muhammad, perempuan yang dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah. Zaman sekarang tak ada lagi kata perempuan, pendem hidup-hidup. Ini Allahu Akbar. Nah, Nabi Musa emaknya takut, ya bagaimana nih? Pergilah dia ke satu tempat yang tidak ada satupun orang yang mengetahui dia. Pada saat dia mau melahirkan itu, Masya Allah, sendirian dia melahirkan, penuh dengan penderitaan tuh ibu. Akhirnya ketika udah lahir dibuang, taruh di sana. Boleh lahir.
daripada dibunuh, mendingan dia deg-degan aja. Kalau memang nanti Allah izinkan akan ketemu, ya dibuang di sungai Nur. Apa sungai? Terus kegiring tuh mah angin keranjangnya sampai kemana? Ke sungai, ke pantai, di mana di situ ada istrinya Firaun, Asia, bukan Aisyah, namanya Asia. Asia daripada main mandi tuh sama ini pelayan-pelayannya. Apa tuh? Lihat coba ambil. Diambil sama pelayan. Harus dibuka, pas dibuka bayi. Cakep benar bayinya, sehat benar bayinya, bengkok banget bayinya. Iya udah saya mau rawat. Kata siapa? Kata bini. Bawa pulang. Ngomong malakinya hilang. Hampir awal kita jaga ya, kita pelihara coba sehat ya, bagus ya, montoknya cakep ya ini. Oh iya, ya udah kamu urus aja sehat. Firaun kan galak banget ya, iya kan, berpuasa aja, sama bininya segitu dong takut. Ya Firaun hebat kan, raja bukan, berpuasa nggak dia? Semua rakyat begitu galaknya tuh Firaun. Nah bininya ya cemen kata-kata. Apa kata Firaun? Ya udah, kalau memang kamu mau rawat, ini nggak apa-apa. Sehat kok dia. Dirawat di istana, tinggal di istana. Kalau tinggal di istana, enak nggak? Makanannya tiap hari tuh semen. Firaun kesel. Keselnya kenapa? Tiap malam nangis ya anak. Dibagi tiap malam nangis. Pengen nyusu, nggak bisa. Semuanya nggak ada yang bisa netein. Kesel. Mau beli dengkau belum ada dia. Akhirnya kesel tiap malam dinangis. Waduh, nih anak repotin gua gak bisa tidur gara-gara dia. Panggil udah penasihatnya. Udah coba cari semuanya itu yang perempuan yang kerja di istana, semuanya suruh katain dia supaya bisa. Nggak ada juga yang mau, nggak ada yang mau, nangis aja. Bikinlah pengumuman, sebarin pengumuman. Barang siapa yang bisa menyusui anak angkatnya Ratu istri Firaun, maka dia akan diberikan gaji sekian dan dia akan ditinggal di tempat istana dan dia untuk merawat dia. Pada ngantri semua orang. Pengen ngapain? Pengen tengin. Termasuk di antaranya ibunya Nabi Musa. Termasuk di antaranya ibunya Nabi Musa. Karena ibunya Nabi Musa lihat itu pengumuman. Dia lihat di grup ada. Dia lihat di grup ada dia lihat seperti itu. Wah, akhirnya ya udah, pengen sayang-sayang, namanya habis ngelahirin air susunya banyak, apa yang kesana alin aja bisa dapat gajinya besar. Udah gitu tinggalnya di mana, makanan semuanya antrilah mereka semua, termasuk ibunya. Itu segitu banyak yang gak ada yang mau di teteh itu. Moh aja udah. Iya, Nabi Musa tuh moh aja udah ogah aja segala macam. Pas ibunya ini, ini punya gua nih. Diem antem. Wah, girang Firaun. Udah kasih ini dia semuanya. Jangan lupa siapin rumah dinasnya, siapin mobil dinasnya, siapin semua segala sesuatunya, siapin.
Tinggal di situ. Allah tuh kalau mau berikan, pertama dibuang nggak? Dibuang. Pertama dibuang. Tapi Allah menghendakinya kayak begitu. Masya Allah. Ternyata akhirnya tuh anak Nabi Musa yang rawat siapa? Emaknya langsung. Tinggal di istana, dapat tuh semua segala macam. Nah, ketika besar, kemudian bukan diusir Nabi Musa ini, disuruh karena dia tidak mendapatkan ilmu di dalam istananya itu, disuruhlah dia nih bermusafir, dia hijrah, cari kamu ilmu keluar sana, cari tuh pondok pesantren, cari tuh kemana, suruh ngaji, suruh belajar tuh Nabi Musa. Mau Fir'aun, ini Fir'aun lagi bener nih, makanya disuruh ngaji sama istiqomah, istiqomah. Disuruhlah ngaji, keluarlah dari rumah. Makanya di sini dikatakan apa? Wala budda li talibil ilmi min ta'ammuli masaqati wan nasafi fi safari ta'allum. Orang yang menuntut ilmu itu harus punya mental yang kuat, mampu untuk menanggung resiko di dalam dia belajar, menuntut perjalanan menuntut ilmu. Harus punya mental. Ini gara-gara motor bannya kempes, ngaji nggak? Nggak, jujur nih, ngaji nggak kira-kira? Tuh, kita belum sampai ke situ. Kama qala Musa alaihissalam fi safari ta'allum, ya maka berkata itu Nabi Musa alaihissalam di dalam perjalanan belajarnya itu, walam yanqal anhu zalika fi ghaihi minal asfari. Selama merantau itu Nabi Musa tidak pernah dia berpindah-pindah dari satu ini kecuali dia harus fokus ke dalam menuntut belajarnya itu. Dan juga beliau yang laqad laqina min safarina hadza nasara, ya, beliau juga artinya tidak pernah mengharapkan sesuatu kecuali untuk mensukseskan ilmu. Maka belajar dan ya. Di mana dia belajarnya? Ketemulah dia di situ. Ada seorang nabi yang bernama Nabi Shu'aib. Ada nabi namanya Nabi Shu'aib. Dari Nabi Shu'aib itu dia disuruh belajar nyampai. Ternyata dia baru merasakan betapa beratnya ketika dia belajar. Kalau dulu makanan di istana gampang kan? Semuanya ada, semua segala macam, baru di situ ya Allah susah. Mau makan disuruh dulu masih makan kambing, suruh ngebalain kambing, suruh ini itu. Padahal dia anak angkat siapa? Fir'aun yang udah terjamin semuanya. Disitulah dia mendapatkan pembelajaran nih, maksudnya, sehingga dia akhirnya oh iya, ternyata mau belajar itu gampang apa susah? Tantangannya banyak, ujiannya banyak dalam perjalanan untuk menuntut ilmu, ya. Sehingga akhirnya seperti itu. Makanya banyak gak kuat dia belajar ini itu dan lain sebagainya. Masya Allah, ya. Jadi dikasih pelajaran kita ini. Liyu'lama anna safaral ilmi la yakhlu 'anil nasab, li'anna talabal ilmi amrun 'azim wa huwa afdalu minal ghazawati inda aktsaril ulama. Nah, katanya di dalam kita menuntut ilmu itu beliau pernah berkata nih, apa? Liya'lama anna safaral ilmi la yakhlu 'anil nasab. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita di dalam menuntut apa? Ilmu. Li'anna talabal ilmi amrun azimun, ya. Karena itu menuntut ilmu itu adalah sebuah perkara yang agung dan bahkan lebih agung daripada afdalu minal ghazawat, lebih utama daripada menuntut peperangan inda aktsaril ulama, menurut beberapa ulama, ya. Jauh lebih berat, apa besar pahalanya, lebih agung menuntut ilmu daripada orang yang berjihad di jalan Allah. Paham maksudnya ini? Ya. Jadi menuntut ilmu itu sesuatu yang nilainya luar biasa. Makanya nanti ada hadis, Pak. Talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Kata Nabi, talabul ilmi, menuntut ilmu itu afdal indallah, lebih utama di sisi Allah, lebih agung di sisi Allah.
minas sholat, daripada apa? Sholat. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat. Wasiyam lebih utama daripada puasa. Wal haji lebih utama daripada haji. Wal jihad fisabilillah bahkan lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ini dikatakan. Ulama mengatakan bahwa menuntut ilmu, jadi payahnya menuntut ilmu itu lebih besar keutamaannya daripada minal ghazawat, dari segala macam bentuk peperangan jihad. Masya Allah. Sholat kalah Pak dengan menuntut ilmu, haji kalah gitu. Kenapa demikian? Karena sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakuin, haji yang kita laksanakan, semuanya tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan ilmu. Itu kebesaran ilmu nggak diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ditolak amal kita kalau tidak dilandasi dengan apa? Dengan ilmu. Makanya ini kata Nabi lebih utama dari semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang pertama itu adalah berkaitannya sama ilmu. Iqra, baca. Suruh baca begitu, suruh belajar artinya untuk menuntut ilmu itu. Masya Allah. Nah, kemudian wal ajru 'alal qadri ta'abi wal nasabi, maka suatu hasil atau suatu balasan ganjaran itu akan disesuaikan dengan kesulitan dan juga kesusahan di dalam dia melaksanakan ibadah. Ya, faman sabara 'ala dzalika, maka barang siapa yang sabar dalam perjalanan menuntut ilmunya, wajada lazzatal ilmi, maka niscaya dia akan mendapatkan nikmatnya menuntut ilmu. Terasa tuh nikmatnya menuntut ilmu. Kalau kita udah terasa belum? Halo? Udah terasa belum asiknya menuntut ilmu? Udah terasa belum kita nikmatnya menuntut ilmu itu? Sa'irul lazati dunia itu, kalau dia sudah merasakan seperti itu, maka dia termasuk merasakan melebihi daripada seluruh kenikmatan dunia itu. Masya Allah. Pernah gak kita ibadah merasa nikmat itu ibadah? Pernah? Misalnya ada orang ngasih duit kita tadi 5 juta, ya, kira-kira kita senang? Kita emang lagi butuh banget nih. Tahu-tahu ada yang datang ngasih duit kita 5 juta. Gira nggak? Nggak gira nggak? Girangnya kayak gimana? Girang aja apa girang banget? Emang lagi butuh banget nih kita. Tahu-tahu dia ngasih duit 5 juta. Girangnya? Nah, maksud saya tuh kegirangan kita yang kayak begitu tuh. Pernah nggak kita selesai sembahyang tuh ngerasa girangnya sama kayak gitu tuh? Kayak orang habis dapat duit, pernah nggak? Halo? Habis ngaji ngerasa ini, kagak ngerasa capek, kagak ngerasa turun, gitu. Kenapa? Memang. Dulu saya pernah cerita, ada orang tua namanya Ustadz Ismail, muridnya Mu'alim Zalmiana. Tiap hari ngaji, selalu ikut pengajian Mu'alim, pulang malam, besok pagi berangkat lagi. Maaf ucap, rumahnya emang gak jauh-jauh banget, Tanjung Priok. Rumahnya Tanjung Priok. Kalau orang muridnya Mu'alim pasti kenal sama Ustadz Ismail. Orang jarang ngomong, makanya Mu'alim pernah bilang, apa kata Mu'alim? Itu Ustadz Ismail kalau nggak masuk wali orang soleh dia. Itu keluar dari mulut beliau. Kalau bukan wali dia orang, Masya Allah, la ya'riful wali ila wali. Gak ada yang tahu wali kecuali adalah wali. Dan dia nggak punya mobil, dia nggak punya motor, jadi berangkat ngajinya setiap hari yuk ngeteng.
Dari rumahnya ke kampung Duku tuh, ke Asia Safia, naik mobilnya mesti 3 kali mobil. 3 kali mobil. Tapi gak pernah tiap hari ngaji. Enak. Kenapa? Karena sudah merasakan apa? Gak beban buat dia. Kita lewat aja dikit pengajian. Ini jam 9 seberapa kan? Masih belum berhenti aja. Ya lupa kali ini Ustaz begitu kata dia. Ya ilaha illallah. Saya kesel banget tuh kalau ngaji di sana tapi. Kenapa? Kita belum merasakan nikmatnya itu. Kalau udah merasakan nikmat, gak terasa Pak. Bahkan dia baca nih minal habaib larangan habaib sekarang ini. Itu benar-benar menghantarkan Sahih Bukhari. Itu kitab Sahih Bukhari, terus baca semua, astagfirullahaladzim, nikmat, karena sudah merasakan apa? Nikmat. Masya Allah. Kalau pengajian ini pindah ke Tanjung Priok, kita berdatang sama kira-kira. Halo? Gak ada. Faman sabaru ala zalika, maka barang siapa yang sabar tuh dengan prosesi yang kayak begitu, sabar di dalam perjalanan ilmu, tantangannya banyak, resikonya banyak, ujiannya banyak, wajada lazatil iman, maka niscaya dia akan mendapatkan daripada lezatnya apa? Menuntut ilmu. Tafuku sya'ira lazati dunia, yang dimana kelezatan daripada itu melebihi daripada kelezatan yang ada di dunia. Wa lihadza kana Muhammadun Hasan idza sahara al-layali in halla lahul muskilat yaqulu aina abnaul muluk min hadhihi al-lazzat. Katanya sampai-sampai itu Syekh Muhammad bin Hasan jika bangun malam tuh dapat dia memecahkan berbagai macam kesulitan. Kalau dia udah bangun malam ibadah, Masya Allah nikmat baru ya Allah ketemu tuh jawabannya. Iya Allah kasih petunjuk setelah dia sembahyang, dia berdoa, ya Allah, iya ya, benar, tenang hatinya, sehingga dia berkata, aina abnaul muluk min hadhihi lazzat, di mana anak-anak katanya, ya para raja yang bisa merasakan kenikmatan ini. Anak raja nggak mungkin bisa menikmati kelezatan ini. Kenapa? Karena dia sudah terlena dengan kehidupannya. Makanannya dijamin, semuanya dijamin, segala sesuatu dijamin, pergi kemana-mana aman, dikawal, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang sudah bersusah payah, ketika dia bersusah payah, banyak resikonya, banyak tantangannya, kemudian dia sabar menyikapi itu, sehingga kesabarannya bisa mengalahkan itu semua, sehingga akhirnya kesulitan daripada hal yang seperti itu menjadi sebuah kenikmatan di dalam dirinya. Udah biasa tiap hari dikasih makan kampung, tiap hari kampung. Satu masa diajak ke rumah temannya, sampai di rumah temannya disiapin kampung. Paham? Kaget nggak kira-kira? Kaget nggak? Enggak. Kenapa? Ya ini orang kaget juga kaget. Emang udah biasa makan apa? Tapi emang biasa makan kangkung semua segala macam. Dia aja ke rumah temannya disiapin sop kambing, sate kambing, sama goreng montong. Kira-kira begini. Oh, nambah makanya udah sama. Ketika dia sabar di dalam jalan ini, berat Pak ngaji, demi Allah berat. Ini datang ke sini melalui suatu proses perlawanan hawa nafsu yang begitu berat, betul ya? Wah capek kita mau datang ini mau itu. Kalau bicara capek nggak? Capek kerja, capek dagang, capek usaha, capek habis demo, capek nganggur. Nganggur capek loh. Capek nggak? Capek ada yang nganggur. Iya. Kalau bicara capek, tapi Masya Allah ketika dia udah mengalahkan itu, maka dia akan merasakan nikmatnya
Insya Allah nikmat tenang. Oh, senang di pulang ngaji. Hatinya gembira. Apalagi akan tambah senang kalau seandainya habis ngaji ada nasi kebuli. Wah, ya udah didengerin. Aina abdul qulub min hadhihi ladzat. Bagaimana mungkin anak-anak raja bisa bisa merasakan kenikmatan yang seperti ini? Dia akan bisa mendapatkan sesuatu nikmat kalau dia sudah mendapatkan sesuatu yang dengan jerih payahnya, betul nggak? Kalau dia dapat saya begitu baru insya Allah. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam menuntut ilmu itu yang pertama kita berserah diri kepada Allah dan tidak boleh kita berkecil hati, dan diselanjutnya lagi kita tidak bagi orang yang menuntut ilmu itu dia harus menanggung kesulitan-kesulitan, resiko di dalam beratnya menuntut ilmu selama di dalam perjalanannya dia itu. Kalau memang sudah waktunya ngaji, tetap apa? Berusaha untuk ngaji. Namun begitulah beratnya. Tapi kalau sudah kita lewati daripada itu semua, sudah biasa kita lewati itu semua, maka wajada lazzatan ilma, maka niscaya dia akan mendapatkan nikmatnya apa? Menuntut ilmu, berat merasakan, ya. Wa yang bagi li talibil ilmi ila akhiri wallahu a'lam bissawab, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.